saya melihat persyaratan lahirnya sebuah perpu yang tadi telah disebutkan bahwa ada hal equal genting yang mendesak gitu ya, sehingga kemudian tidak ada pengaturannya harus diatasi dengan perpu. Kalau saya sendiri melihat secara pribadi ini tidak ada hal yang mendesak sehingga kemudian harus memaksa pemerintah mengeluarkan perpu tersebut. Apalagi perpu ini sebagai respon atau jawaban pemerintah karena Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional, walaupun dikatakan istilah inkonstitusional bersyarat seperti itu. Padahal di situ juga persoalannya kan cacat formil dalam hal mekanisme pembentukannya, dianggap salah satunya keterbukaan yang tidak ada, kemudian juga dianggap tidak memenuhi asas sosiologis, filosofis dan yuridis seperti itu ya. Kalau kita flashback ke belakang lagi, lahirnya undang-undang ini ibarat kita seorang bayi ya, mau dilahirkan itu memang awal kelahirannya pun sudah tidak diinginkan, tidak diharapkan. Ya, kan kita ingat waktu dulu, waktu mau desas-desus mau disahkan, begitu banyak penolakan dari masyarakat. Bahkan waktu itu semua turun ke jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga kemudian sempat dihentikan sejenak, lalu dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah tetap memaksakan lahirnya undang-undang ini. Tentu menjadi pertanyaan bagi publik, bagi masyarakat, apa sebenarnya ingin dicapai di undang-undang ini? Padahal jelas ada penolakan yang begitu luar biasa dari masyarakat. Kalau kita lihat dalam kajian-kajian hukum itu kan yang namanya undang-undang ini dibuat untuk masyarakat. Ibi societas, ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya hukum dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga kemudian kalau ada suatu produk hukum disahkan atau dibentuk kemudian tidak diinginkan oleh masyarakat, maka seharusnya tidak perlu dipaksakan kelahirannya, pembentukannya. Karena tadi tidak akan menjadi suatu harapan bagi masyarakat. Padahal tadi saya katakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara soal keadilan hukum, harusnya keadilan hukum itu sudah dapat dirasakan dan disentuh oleh pembentuk hukum sejak pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Apa yang disebut dengan keadilan hukum secara in abstrakto. Kemudian nanti akan menjadi in concreto dia ketika diterapkan dalam suatu peristiwa-peristiwa yang konkret. Nah, keadilan hukum ini tidak akan bisa terwujud jika dari awal pembentukannya saja dianggap cacat secara formil. Di antaranya tadi keterbukaan, asas keterbukaan dalam prosesnya. Bagaimana draft yang diminta dari kata Pak Iwan Satriawan seakan-akan ditutupi, sehingga kemudian masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengkaji undang-undang itu menjadi tertutup. Kalau ini yang terjadi, tentu masyarakat akan melakukan penolakan, terjadi resistensi besar-besaran. Nah, kalau undang-undang terjadi penolakan di awalnya seperti itu, ya tentu tidak akan mencapai tujuannya nanti, karena hukum itu dibuat untuk mencapai tujuannya adalah satu, objeknya itu masyarakat sebagai subjek pelakunya. Lagi pula, seperti yang namanya hukum ini, seperti itu ya, tidak bisa juga dalam pembentukan undang-undang itu lalu pemerintah mengatakan dengan arogansi kekuasaannya, kalau tidak senang, tidak suka, ada hal yang merasa tidak pas, silahkan diajukan ke MK. Itu kan bukan jawaban yang elegan, bukan jawaban yang pas untuk disampaikan oleh pemerintah. Itu sudah pasti, tapi persoalannya ketika sebelum disahkan, lalu itu sudah diketahui ada polemik, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, harusnya diperbaiki saat itu, bukan diserahkan nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, ini kemudian Perpu ini juga dikeluarkan di akhir tahun, kemudian juga dengan alasan ini itu yang tidak jelas misalnya. Saya kira ini juga sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi, tidak mentaati perintah konstitusi, kan begitu. Sehingga kemudian Perpu ini lagi-lagi mengalami kecacatan, kelahirannya, keberadaannya memang tidak diinginkan oleh masyarakat. Saya sepakat tadi, kita berharap Perpu ini ketika diajukan ke DPR nanti, DPR menolak. Karena memang Perpu ini memang tidak diinginkan. DPR sebagai perwakilan rakyat harusnya mendengar aspirasi masyarakat, yang dimana di masyarakat itu terjadi resistensi atau penolakan yang begitu dahsyatnya terhadap undang-undang ini. Terutama mereka yang merasakan dampak secara langsung bagi para pekerja misalnya.
Kira demikian.